Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, sebelum memulai mendengarkan narasumber kita, karena tak saya makan tak kenal maka tak sayang. Baik, saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada kali ini. Nama Andi Ahmad Aksal Wisani SM. Beliau memulai karir sebagai manajemen train di Universal BPR Bank. Dan saat ini fokus pada pengembangan strategi digital marketing. Latar pendidikan beliau mengambil S1 di Universitas Paramadina, jurusan manajemen pemasaran pada tahun 2012 sampai 2016 dan melanjutkan S2-nya di universitas yang sama, yaitu di Universitas Paramadina dan jurusan yang sama yaitu jurusan manajemen pemasaran. Adapun pengalaman kerja beliau dari 2016 sampai 2022, beliau bekerja di PT Bank Perkreditan Rakyat Universal atau Bank Universal BPR. Mungkin ada yang mau follow beliau atau ada yang mau kontak beliau, bisa di follow lewat IG yaitu @andiaksalwisani dan emailnya andiaksalwisani@gmail.com. Mungkin cukup sekian CV beliau, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita akan mendengar materi tentang mengelola uang untuk milenial dari Kak Andi Ahmad. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Hafifah ya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya diminta sharing dari teman-teman IKA, dari pengurus, dari Darul dan kawan-kawan, diminta untuk sharing mengenai bagaimana sih mengelola keuangan seperti itu. Nah, sebenarnya sih kalau kita sedikit ya berbicara mengenai keuangan, harusnya sih yang berhak untuk menyampaikan adalah orang yang memiliki certified financial planner atau yang biasa disebut dengan CFP seperti itu. Sekarang sudah banyak gitu. Namun memang di sini kalau dari saya sih ya, saya sebenarnya udah dari bulan lalu disuruh sharing, namun saya kayaknya merasa nggak cocok gitu untuk sharing mengenai hal ini gitu. Tapi di sini akan coba saya sampaikan gitu. Jadi di sini konsepnya kita lebih diskusi bersama lah. Artinya kalau misalkan teman-teman ada hal-hal yang tidak sesuai atau misalkan ada pertanyaan, nanti silakan diajukan seperti itu. Nah, jadi memang kalau kita berbicara mengenai keuangan sebenarnya itu luas gitu kan ya. Artinya di sini nanti kita yang kita bahas lebih fokus terhadap personal finance gitu. Karena kalau kita bicara mengenai keuangan, apalagi manajemen keuangan, itu kalau secara bisnis ataupun secara perusahaan itu banyak lagi gitu perbedaannya gitu. Jadi ada step-stepnya seperti itu. Nah, jadi mungkin saya mulai aja kali ya. Saya mulai. Saya akan share screen. Udah kelihatan belum? Kak, udah kelihatan. Udah ya. Bentar. Nah, jadi sebelumnya izin untuk sharing ya, untuk sharing. Jadi kalau mungkin misalkan ada kakak-kakak atau teman-teman dan adik-adik memang yang ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan, nanti bisa raise hand aja gitu, bisa kita diskusikan bersama seperti itu. Nah, mungkin kalau kita berbicara mengenai financial literacy gitu ya, artinya adalah bagaimana sih sebenarnya kemampuan orang gitu untuk melakukan memiliki kompetensi atau melakukan pengelolaan terhadap keuangan. Nah, jadi nanti kita akan coba bahas di sini. Jadi pertama tadi udah disampaikan terkait dengan profil. Jadi mungkin saya akan sedikit mereview ya. Jadi kalau dari saya
kuliah 2012 sampai 2016 di Universitas Paramadina di Jakarta. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk bekerja gitu. Artinya karena memang ingin mencari experience gitu kan ya, experiences di dalam dunia pekerjaan. Oleh karena itu saya mencoba melamar pekerjaan dan akhirnya saya keterima gitu di ada salah satu bank perkerjaan rakyat yang terletak di Bintaro gitu. Jadi sebagai manajemen trainee Bank Universal BPR seperti itu. Nah, kemudian dari manajemen trainee 1-2 tahun setelah project dan segala macam, akhirnya dipindahkan ke divisi business development dan digital banking gitu. Artinya kita mencoba mencari di sini yang dikerjakan adalah mencari kerjasama gitu. Artinya bagaimana sih cara menge-leverage bisnis dari bank yang saya tempat kerja sekarang seperti itu. Dan di tahun 2019 saya mencoba melanjutkan kuliah kembali di universitas yang sama. Nah, namun sebenarnya sih harusnya udah lewat gitu waktu selesainya karena sekarang udah tahun 2022 gitu. Namun memang masih terkendala beberapa hal karena memang ada beberapa kesibukan di pekerjaan. Jadi masih belum bisa saya selesaikan seperti itu. Dan di sekarang saya dipindahkan untuk di bagiannya, jadi lebih ke bagian Markom and Digital Marketing, section head gitu. Artinya di sini membawahi satu tim gitu. Jadi satu tim yang berhubungan dengan marketing komunikasi dan bagaimana cara memasarkan produk-produk secara digital seperti itu. Nah, mungkin ini seputar riwayat background atau riwayat pendidikan dan pekerjaan seperti itu. Jadi kalau mau kita kaitkan sebenarnya terkait dengan literasi keuangan, nah kalau menurut saya sebenarnya agak sedikit berbeda gitu ya. Namun memang kalaupun secara basic dasar keuangan atau dasar mengenai literasi keuangan nanti bisa kita diskusikan bersama seperti itu. Nah, sebelumnya untuk speed atau untuk suara cukup jelas nggak nih? Jadi untuk ini aja nih, jelas nggak kira-kira? Jelas kok, Kak. Oh, jelas. Oke, siap. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi sesuai dengan materi pada hari ini. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai literasi keuangan, nah sebenarnya sih kalau dalam konsep keuangan atau perbankan itu sebenarnya ada dua gitu. Ada yang namanya literasi keuangan dan inklusi keuangan gitu. Nah, kalau literasi keuangan ini lebih ke pengetahuannya, sedangkan inklusi keuangan, nah itu seberapa banyak orang yang menggunakan jasa produk-produk dari jasa keuangan seperti produk perbankan, produk reksadana, produk investasi lainnya gitu. Nah, namun di sini kita lebih fokus terhadap literasi keuangan. Nah, mungkin pertanyaan pertama coba mengapa literasi keuangan ini itu sangat penting gitu. Nah, mungkin kalau kita tahu sekarang ada banyak informasi-informasi mungkin yang ada di media gitu ya, yang ada di media bahwa minimnya literasi keuangan sehingga membuat orang banyak utang seperti itu, atau misalkan minimnya literasi keuangan membuat orang asal mencoba investasi-investasi yang ngasal gitu kan. Sekarang banyak tuh atribut-atribut investasi seperti itu. Nah, artinya di sini adalah bahwa dalam literasi keuangan ini kita dituntut untuk bagaimana sih sebenarnya kita mampu gitu mengelola dan memanfaatkan keuangan kita gitu secara maksimal. Nah, walaupun memang sebenarnya secara pendapatan itu orang berbeda-beda. Nah, tapi balik lagi yang dilihat di sini adalah bagaimana kita membuat keputusan keuangan gitu. Artinya kita bisa mampu gitu untuk mengelola keuangan yang kita miliki. Nah, di sini kalau misalkan kita coba melihat secara data bahwa secara data yang telah dilakukan survei di tahun 2019, nah itu ternyata hanya 38% orang yang well literate, artinya adalah orang-orang yang benar-benar paham terkait dengan produk keuangan gitu, literasi keuangan ini. Nah, jadi memang sangat sedikit gitu, sangat sedikit. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita lihat kasus-kasus yang ada, kalau menurut saya ya itu sesuai gitu, wajar-wajar aja gitu. Makanya kalau kita lihat di media gitu kan ya ada banyak kasus ya, entah itu kasus binary option atau misalkan terjerumus pinjaman online, atau misalkan bahkan kemarin ada yang sempat ramai seperti itu ya. Jadi ada seorang levelnya GM gitu, kayak GM atau ya division head lah. Jadi gajinya udah 60 juta tapi tetap aja gitu dia masih butuh uang banyak sehingga dia nekat untuk merampok seperti itu. Nah, terus banyaklah case-case lainnya seperti itu. Banyak case-case lain yang memang membuat orang ini sedikit
susah gitu untuk melakukan pengontrolan terhadap keuangan mereka seperti itu. Nah, bahkan kalau secara data sendiri ya ini bisa kita lihat bersama di sini ya, secara range umur memang yang paling banyak yang mengerti itu di range umur 26 sampai 35 tahun ya. Memang karena ya anak-anak milenial zaman sekarang ya, informasi kan sebenarnya kita haus akan informasi gitu. Kita bisa dapat informasi dari berbagai media. Nah, itu bisa kita serap dan kita pelajari kira-kira hal yang mana yang mau kita ikuti atau tidak seperti itu. Nah, mungkin lanjut ya. Nah, lantas dari yang tadi, dari yang berbagai macam masalah tadi mengenai minimnya literasi keuangan sehingga membuat orang menjadi susah seperti itu, artinya untuk mencoba hal-hal investasi atau mencoba hal lainnya. Nah, how to get start with personal finance gitu. Bagaimana cara kita memulai dari untuk memulai dengan keuangan kita sendiri gitu. Nah, jadi segala sesuatu kan itu dimulai dari sendiri gitu. Artinya kita harus benar-benar paham terlebih dahulu, baru kita bisa memperbaiki dengan memulai gitu. Bagaimana nanti ke depannya kita akan mengambil keputusan keuangan. Nah, yang pertama mungkin di sini yang pertama ya, yang mungkin yang sama-sama yang perlu kita apa ya, kita pahami. Pertama itu adalah kita harus apa, kita harus set ulang gitu mindset kita seperti itu. Jadi kita harus set mindset, karena seperti yang kita ketahui bahwa kan segala sesuatu itu kan mulainya dari niat gitu. Artinya kalau dari dalam pribadi kita sendiri kita nggak ada niat, ya saya rasa sih itu sudah susah gitu untuk dilakukan seperti itu. Jadi kita harus setting mindset kita terlebih dahulu, kita harus positif, dan artinya kita harus terbuka gitu untuk sama-sama belajar mengenai bagaimana sih sebenarnya cara mengambil keputusan keuangan yang tepat seperti itu. Nah, di sini saya mau sedikit coba biar interaktif gitu ya, interaktif. Nah, di sini kira-kira dari teman-teman sekalian ada nggak yang masih pola pikirnya seperti ini gitu. Jadi di antara 4 ini mungkin bisa give reaction lah, artinya bisa kasih reaction atau raise hand seperti itu. Mungkin saya mau tahu aja sih, kira-kira ada nggak kira-kira dari teman-teman yang merasa bahwa oh saya nih pendapatannya, kalau misalkan teman-teman yang belum punya gaji, artinya pemasukan mungkin bisa dapat uang jajan dari orang tua atau uang bulanan. Nah, mungkin bisa seperti itu gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman mungkin masih ada nggak kira-kira yang merasa bahwa ya saya dikit nih pendapatannya gitu, apanya yang mau dikelola seperti itu. Terus yang kedua, uang kan tidak dibawa mati. Nah, jadi ngapain mikirin uang gitu, ntar juga datang seperti itu kan. Nah, terus yang ketiga, uang kan bikin orang jadi jahat seperti itu. Nah, terus yang keempat, biaya hidup mahal, nggak mungkin bisa menabung. Kira-kira dari teman-teman ada nggak yang masih memiliki pola pikir seperti ini? Ada nggak kira-kira? Ada Kak, saya Kak. Ah, siap. Nah, jadi kalau dari apa ya, dari kita memang terkadang kita itu tuh selalu memikirkan hal-hal seperti ini gitu ya. Artinya memang yang pertama mungkin kita bahas satu persatu. Mungkin oh iya saya nih misalkan saya baru kerja gitu, ternyata pendapatan saya kecil, kira-kira apa sih yang mau dikelola sebenarnya? Ini aja udah pas-pasan gitu, apanya yang mau dikelola gitu. Misalkan cuma dapat uang sebulan misalkan 4 juta, sedangkan biaya hidup 4 juta juga gitu kan ya. Artinya sisa nol dong. Nah, jadi apanya yang mau dikelola gitu. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ya. Jadi artinya di sini apa ya? Setiap orang tuh punya preference masing-masing dalam melakukan pengelolaan keuangan gitu. Jadi bukan seberapa besar gitu, seberapa besar kita mendapatkan pemasukan, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah seberapa bisa kita mengelola dari keuangan tersebut gitu. Nah, karena nanti dengan misalkan kita udah bisa mengelola yang kecil, yang tadinya per bulan kita dikasih jatah atau misalkan dikasih uang jajan, anggaplah teman-teman yang belum punya pekerjaan gitu ya, uang jajan misalkan 1.500.000 gitu per bulan. Nah, kalau ini teman-teman sudah bisa mengelolanya, nanti ketika teman-teman dipercayakan rezeki yang lebih besar, teman-teman akan tahu nih pos-posnya. Jadi nanti dari uang ini tuh mau saya simpan kemana gitu, mau saya alihkan kemana. Karena banyak juga orang-orang tiba-tiba yang tadinya dapat, misalkan anggaplah dapat durian runtuh lah, tadinya nerima uang cuman anggaplah range-nya 3 sampai 5 juta gitu sebulan, tiba-tiba dapat 20 juta. Nah, makanya biasanya arahnya ke konsumtif gitu. Karena
tadinya yang kecil aja dia nggak bisa ngelolanya, apalagi ketika dikasih yang besar seperti itu. Nah ini juga terjadi gitu di kota-kota besar. Jadi ada yang namanya istilah apa ya, lifestyle inflation gitu. Artinya gaya hidup itu lebih besar dibanding dengan pendapatan kita gitu. Artinya ketika misalkan gaya hidup kita naik, artinya sekarang yang lagi tren misalkan teknologi apa gitu, misalkan handphone. Nah kita juga paksa gitu untuk beli, tapi ternyata secara kemampuan finansial kita tuh nggak nyampe gitu, belum nyampe di situ. Nah akhirnya ujung-ujungnya kemana coba? Ujung-ujungnya ya mau tidak mau untuk menutupi pendapatan kita yang tidak naiknya selaras dengan gaya hidup kita, akhirnya ujung-ujungnya biasanya orang larinya ke utang. Nah seperti itu. Jadi nanti juga akan saya jelaskan gitu. Jadi secara cycle-nya tuh antara pendapatan, pengeluaran, dan utang tuh seperti apa. Nah seperti itu. Nah terus yang kedua, ini kan uang kan tidak dibawa mati. Nah sekarang ini simpel gitu untuk menangkis hal ini gitu. Ketika ada orang yang bilang gitu, apaan yang mau dikelola gitu. Lagian juga nggak dibawa mati gitu uang kan. Sekarang simpelnya ya setiap orang kan hidup butuh uang gitu ya, butuh uang. Jadi kalau bukan hal yang munafik lah. Artinya ya kita mau makan, mau apapun itu, mau kemana, mau jalan-jalan, mau liburan, ya kita kan butuh uang gitu. Artinya memang pada dasarnya ya kita harus berpikiran bahwa ya bagaimana kita mengelola uang dengan baik gitu. Nah terus yang ketiga, ini kan uang kan bikin banyak juga yang terkadang bilang ya uang tuh bikin orang jadi jahat. Sebenarnya balik lagi ke diri sendiri gitu. Kalau kita bisa mengontrol dan mengelola ke hal-hal yang positif ya tentunya tidak akan membuat orang menjadi jahat seperti itu. Nah terus yang keempat, ini kan biaya hidup mahal gitu kan ya. Nah kira-kira biaya hidup mahal, nah ini nggak ada sisanya nih untuk nabung. Nah kalau ini sih juga gampang gitu ya, balik lagi memang biaya hidup mahal, tapi artinya di sini selama kita bisa mengelola, artinya mengatur kira-kira yang menjadi kebutuhan dan keinginan dan saving itu seperti apa, artinya di sini bisa kita kelola gitu dengan baik. Nah jadi yang pertama kita harus setting up our mindset bahwa apa ya, kita tuh hilangkanlah pola-pola pikir yang terkait negatif ini, karena memang setiap manusia tuh ya selalu akan merasa kekurangan gitu, artinya tidak pernah cukup gitu. Nah oleh karena itu yang negatif money beliefs ini, nah itu membuat kita biasanya tidak peduli dengan keuangan gitu. Artinya ya udah biarin aja kalau misalkan saya dapat income sekian per bulannya, ya udah saya pakai aja semua segala macam tanpa harus memedulikan gitu bagaimana cara mengolahnya. Jadi yang pertama tuh yang harus kita ubah, jadi mindset kita terlebih dahulu gitu. Jadi mindset dan money belief terlebih dahulu. Jadi kita ubah semua pola-pola pikir yang negatif mengenai uang tadi seperti itu. Jadi nanti dari situ baru kita bisa belajar untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik seperti itu. Nah, lanjut ini money mistakes ya, artinya kesalahan mungkin yang rata-rata mungkin di sini orang-orang pernah lakukan gitu, bahkan saya yakin ya mungkin hampir dari semua orang gitu melakukan hal ini gitu. Yang pertama overspending dalam belanja gitu, artinya terkadang kita mungkin membeli sesuatu tuh terlalu berlebihan gitu. Nah mungkin kan kalau dalam konsep apa ya, ekonomi itu kan ya ada mengatakan bahwa ya nilai gunanya itu apa memang nanti akan sesuai gitu dengan apa yang kita butuhkan gitu kan ya. Nah terus yang kedua di sini mungkin kita pernah meminjamkan teman atau rekan-rekan kita uang yang akhirnya tidak dikembalikan gitu. Nah, itu pasti juga teman-teman pernah merasakan lah. Terus yang ketiga, tidak membuat investasi dan menabung sebagai prioritas seperti itu. Jadi artinya selama ini kita dapat income, kita jualan, kita dapat penghasilan, itu dalam waktu 1 bulan itu langsung kita habiskan seperti itu. Nah itu saya yakin juga di sini pasti rata-rata itu teman-teman pernah melakukan hal yang serupa ya. Artinya memang tidak mengatur gitu, tidak mengatur keuangan apa yang diperoleh seperti itu. Saya pun sendiri juga masih belajar gitu, karena memang ya setiap orang kan pastinya ada keinginan tertentu gitu yang memang secara keinginan itu kita pasti akan mau terus gitu ya. Artinya tidak bisa dibatasin, tapi ya di sini akan coba kita apa ya, harus kita kontrol seperti itu. Karena ya nanti tujuannya untuk financial goals kita masing-masing seperti itu. Nah, terus yang keempat di sini hidup dengan uang pinjaman gitu ya. Terkadang memang kita mungkin kita lebih apa ya, kayak misalkan hal-hal yang kecil aja gitu. Yang tadinya kita sebenarnya
dikasih jatah atau dikasih uang, atau misalkan teman-teman yang udah punya gaji atau uang jajan yang tadinya sebenarnya uang itu udah cukup gitu dalam sebulan, tapi karena ada hal-hal lain, misalkan ada ajakan untuk ke sini, ke sana, ke situ, akhirnya yang tadinya budgetnya dalam sebulan itu udah cukup, nah tapi ternyata nggak cukup nih karena itu tadi ada hal-hal lain gitu kan ya. Akhirnya kita hidup gitu dengan uang pinjaman, artinya kita minjem uang itu sebagai biaya hidup. Nah itu perlu apa ya? Perlu kita evaluasi seperti itu. Jadi memang ada banyak hal mungkin memang money mistake yang memang sudah kita lakukan seperti itu. Nah, namun di sini saya hanya menyebutkan beberapa contoh seperti itu. Nah, lantas dengan kesalahan ini, nah gimana nih? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya seperti itu? Nah, kalau dari kesalahan tersebut, ya udah lupain aja lah, maafkanlah kesalahannya, tapi ingat pelajarannya gitu. Artinya memang segala keputusan yang kita ambil itu ketika itu hal salah, ya udah kita ambil hikmahnya gitu. Artinya kita mencoba belajar gitu, terbuka untuk apa ya, membenahi dari masalah-masalah tersebut atau ya hal-hal memang kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, itu tadi sekedar latar belakang terkait dengan untuk literasi keuangan gitu. Artinya literasi keuangan ada banyak, kita harus ubah mindset. Nah, terus yang kedua ada banyak kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dan akhirnya kita coba untuk membenahi gitu, kayak membenahi terkait dengan perilaku keuangan yang akan kita ambil di kedepannya seperti itu. Nah, di sini ini menarik karena memang ini sudah menjadi dasar gitu ya, dasar. Jadi the fundamental of personal finance ini adalah piramida keuangan, biasanya disebut kalau di anak-anak keuangan. Nah, di sini memang pada dasarnya itu sudah dikonsepkan bahwa ini tuh berurutan gitu dari 1 sampai 5. Jadi yang pertama ada cash flow, ada pendapatan, dikurangi pengeluaran, terus dana darurat, tambah pengelolaan utang. Terus yang kedua ada risk management, asuransi, yang ketiga ada investasi tujuan keuangan, yang keempat ada passive income atau dana pensiun, yang kelima estate planning, waris atau hibah. Nah, jadi memang secara piramida kita memang di sini dituntut untuk menyelesaikan yang nomor 1 dulu gitu. Jadi kalau nomor 1 udah bisa kita lakukan semua, baru kita naik ke nomor 2. Nah, setelah itu kalau nomor 2 udah selesai baru kita naik ke nomor 3. Nah, begitu sampai selanjutnya gitu. Jadi sampai sampai selesai naik ke atas seperti itu. Nah, jadi artinya kita mulai dari bawah terlebih dahulu karena ini benar-benar basic. Nanti di sini akan lebih banyak contoh sih. Jadi lebih teknis lah nanti. Jadi teman-teman nanti bisa lihat slide-nya lah, bisa lihat slide, artinya bisa dilihat karena di sini ini benar-benar basic bagaimana sih sebenarnya cara kita men-tracking pengeluaran pendapatan, terus bagaimana cara kita melakukan budgeting. Nah, itu akan kita bahas di sini. Jadi pada hari ini kita akan hanya membahas terkait dengan poin nomor 1 gitu. Artinya cash flow dan darurat dan pengelolaan utang seperti itu. Nah, mungkin masuk ke piramida keuangan nomor 1 ya. Jadi sebelumnya di sini kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak seperti itu? Mungkin nanti keburu lupa atau gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ditanyakan nanti tinggal on mic aja ya. Jadi tinggal on mic dan tinggal tanyakan aja seperti itu. Nah, jadi masuk ke piramida keuangan nomor 1 ya. Jadi ada yang istilahnya tuh cash flow management gitu ya. Artinya ya bagaimana sih sebenarnya kita cara mengatur pendapatan dan pengeluaran seperti itu. Nah, tentunya kalau untuk mencapai yang namanya tujuan keuangan ini termasuk ini itu sebenarnya preferensi masing-masing ya. Misalkan kita mau tujuan kita jangka pendek kita mau liburan gitu kan. Artinya kita harus menabung gitu kan ya. Kita harus menabung untuk mendapatkan positive cash flow gitu atau kelebihan uang. Nah, positive cash flow itu pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Artinya, kalau pendapatan kita lebih besar dari pengeluaran, artinya ada sisa gitu, ada uang lebih yang bisa ditabung gitu, ditabung seperti itu. Nah, kalau sebaliknya negatif, tentunya ya kalau pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan, ujung-ujungnya kita akan butuh pendapatan tambahan. Ya biasanya ujung-ujungnya larinya ke hutang gitu kan ya, ke hutang. Nah, jadi oleh karena itu, ini teman-teman bisa mulai tracing atau mulai tracking dari sekarang kira-kira dari struktur dari pendapatan teman-teman itu seperti apa gitu pengelolaannya. Nah, itu bisa teman-teman mulai gitu. Nah, oleh karena itu di sini kenapa penting membuat budgeting gitu, budgeting sehingga kita tahu gitu bagaimana mengelola kelebihan uang ini dengan optimal. Artinya kan kalau misalkan
pendapatan kita dikurangi dengan pengeluaran, itu ada sisanya, kita tahu nih kita mau nyimpennya tuh di mana gitu, apakah dalam bentuk tabungan ataukah mau diinvestasikan atau dijadiin aset atau apa gitu kan ya. Artinya di sini kenapa itu menjadi penting yang namanya budgeting. Nah, lanjut. Nah, ini sederhana nih, ini dasar nih, dasar. Jadi kita sekarang berbicara mengenai cash flow, mungkin personal financial statement gitu, karena kita berbicara pribadi ya. Jadi kalau beda lagi kalau misalkan kita berbicara mengenai cash flow UMKM atau cash flow bisnis itu berbeda gitu, berbeda. Jadi ini mungkin kalau teman-teman anak ekonomi, anak manajemen mungkin sudah pernah dapat seperti itu ya. Jadi namun ini sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke bukan flashback, artinya lebih ke mengulang, dan ini mungkin bisa diimplementasikan di diri sendiri gitu. Kita coba tracking gitu ya. Nah, yang pertama, nah kalau pendapatan, nah di sini kan ada pendapatan, ada pengeluaran, ada aset, ada kewajiban gitu ya. Pendapatan artinya ya adalah ya uang masuk ke dompet, rekening, tabungan. Contohnya gaji, kalau mungkin teman-teman yang belum punya pekerjaan, nah itu mungkin bisa di tracking kira-kira dalam sebulan tuh dapat duit jajan berapa gitu kan ya, berapa, dan akhirnya pengeluarannya untuk apa. Nah itu bisa dianalogikan atau bisa dicontohkan seperti itu gitu. Nah kalau yang teman-teman udah bekerja atau usaha, nah itu bisa contoh misalkan hasil penjualan yang sudah bekerja, bisa sebagai contoh misalkan gaji bulanan seperti itu. Nah dan pengeluaran itu adalah uang keluar dari dompet atau rekening atau tabungan gitu. Contohnya pengeluaran bulanan, artinya teman-teman per bulan teman-teman beli beli apa ya, ya beli sabun, beli skincare, atau beli hal-hal lainnya lah yang menjadi pengeluaran rutin dari teman-teman sekalian. Nah, terus kalau aset, nah itu segala sesuatu yang dapat menghasilkan pemasukan, contohnya rumah yang disewakan, investasi, dan lain-lain. Kalau investasi kan ada return-nya gitu, return-nya, sehingga itu menimbulkan adanya pemasukan lagi gitu. Artinya nanti dari aset ini nanti akan masuk lagi nih ke pendapatan seperti itu. Jadi dari sini akan masuk ke sini. Nah, terus selanjutnya ada kewajiban gitu. Kewajiban artinya adalah segala sesuatu yang menyebabkan pengeluaran gitu. Contohnya kalau misalkan kita kredit handphone, kredit kendaraan, nah tentu saja itu menjadi kewajiban kita gitu. Artinya dalam tiap bulan ada tanggungan yang harus dibayar seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh sederhana. Mungkin di sini bagi teman-teman yang sudah bekerja itu dapat pendapatan pemasukan berupa gaji bulanan. Nah, jadi nanti ini bisa apa ya? Bisa diimplementasikan lah. Nah, terus pengeluaran, tentunya pengeluaran ada biaya hidup ya. Biaya hidup artinya mungkin bensin ataukah alat mandi dan lain-lain gitu. Nah, kalau ketika gaji kita itu hanya habis untuk biaya hidup, nggak ada sisanya gitu ya. Artinya kita habis nih, sudah habis gitu. Artinya nggak ada yang bisa di apa ya? Nggak ada yang bisa dialokasikan untuk hal-hal lain gitu dalam bentuk investasi ataukah dalam bentuk tabungan seperti itu. Nah, tapi kalau ada sisanya, nah ini bisa ditempatkan dalam bentuk investasi gitu kan. Investasi ada banyak. Namun nanti di sini saya nggak akan berbicara ya mengenai investasi, karena memang investasi ini luas gitu ya. Artinya ada banyak aspek seperti itu. Jadi lebih ke dasar aja sih, dasar terkait bagaimana sih terkait dengan cash flow ataupun nanti dengan budgeting dan lain-lain. Nah, di sini kalau kita lihat investasi gitu ya, investasi tentunya semua investasi kan sebenarnya namanya investasi. Investasi artinya menempatkan sebuah dana atau ya yang intinya yang nanti yang kedepannya tuh bisa menghasilkan yang namanya pemasukan gitu. Jadi nanti ada return dari investasi gitu. Artinya kalau misalkan kita tadinya dari sisa dari gaji biaya hidup itu kita investasikan, nah ini akan naik ke atas nih, ada return investasi, artinya kita ada pemasukan tambahan seperti itu. Ada pemasukan tambahan. Nah, terus yang selanjutnya kalau misalkan kita beli kendaraan gitu kan, artinya kita coba nambah aset kita, kendaraan, mobil atau motor, nah dalam bentuk cicilan misalkan. Nah, tentunya di sini ada hutang kendaraan gitu, ada hutang kendaraan, dan akhirnya di sini akan menghasilkan pengeluaran gitu, pengeluaran. Jadi yang tadinya gaji kita hanya habis untuk biaya hidup, dan sekarang kita harus bayar cicilan kendaraan. Artinya dari tadi mungkin yang disisihkan itu cuma berapa persen karena ada cicilan kendaraan ini. Nah, itu tentu saja itu akan mengurangi dari
kewajiban kita gitu ikut berkurang, tapi kita punya aset seperti itu. Nah, ini sebenarnya siklusnya seperti ini kalau personal financial statement gitu. Ya artinya ini aja sebenarnya yang harus dikelola gitu. Artinya dari keempat ini itu harus berhubungan antara satu sama lain. Tinggal kita bagaimana nanti cara mengatur gitu, cara mengatur dari keempat pos-pos ini seperti itu. Nah, selanjutnya, nah di sini apa ya? Ini terkait budgeting ya. Jadi seperti yang tadi ya udah saya jelaskan. Nah, ini lebih ke budgeting gitu untuk pemula gitu ya, for beginners. Nah, mungkin dari teman-teman di sini baik yang sudah bekerja atau belum, nah mungkin bisa coba di tracking gitu, di tracking dari pengeluarannya. Nah, itu mungkin setidaknya itu selama 2 bulan gitu ya. Artinya kalau memang kita sebelumnya belum pernah tracking, nah kita nih mau tahu dulu nih pattern-nya seperti apa nih. Kira-kira apa ya, dalam saat 2 bulan ini, nah itu apakah memang income kita itu masih ada sisanya gitu ya, ketika dikurangi dari expense atau biaya rutin yang kita keluarkan dalam per bulan gitu kan. Nah, karena kan kalau ngomongin cash flow tadi tentunya ada income, ada uang masuk dan ada uang keluar gitu, atau yang menjadi biaya expense seperti itu. Nah, jadi misalkan kita coba buat Excel, itu teman-teman tracing, teman-teman tracking, nah kira-kira berapa sih sebenarnya yang sisa gitu, yang sisa dan untuk apa aja gitu, untuk apa aja, karena kalau di sini kan di expense ini kan ada belanja ke supermarket, ada bayar Netflix, ada bensin, ada Gojek, ada top up e-wallet. Nah, tentunya di sini yang perlu kita ketahui, nah itu adalah ini nih kategorinya apa aja sebenarnya nih dari spend kita dalam 1 bulan tuh apa aja. Karena kan kalau kita berbicara mengenai kategori itu mungkin dalam istilah consumer behavior tuh ada yang namanya needs dan wants gitu ya. Artinya mana sih sebenarnya yang menjadi benar-benar kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan gitu. Karena memang di sini harus kita bedakan gitu ya, harus kita bedakan antara keinginan dan kebutuhan seperti itu. Nah, karena kalau kita berbicara kebutuhan, saya yakin kalau ngomong kebutuhan rata-rata setiap kebutuhan orang itu sama gitu. Cuman kalau keinginan, nah itu keinginan itu jauh berbeda gitu karena ya secara psikologi ya orang punya mainan baru tentunya kita juga pengen gitu ya, itu namanya keinginan. Jadi ini yang harus dikelola dengan baik gitu sehingga nanti ke depannya dari budgeting teman-teman setiap hari itu bisa menghasilkan yang namanya positif cash flow tadi seperti itu. Nah, ini contoh dari budgeting template ya. Jadi mungkin di sini study case-nya tuh kayak misalkan di sini Anto misalkan memiliki pemasukan 5 juta dengan pengeluaran sebagai berikut. Di sini ada pengeluaran rutin, needs, dan ada wants. Want itu dipakai untuk Netflix, beli baju, dan makan gitu kan ya, hangout gitu ya. Dan terus ada saving dan investment gitu ya. Nah, kalau kita coba lihat diagramnya, nah di sini si Anto ini dia mengeluarkan untuk kebutuhan hidup itu di 76% dan di keinginannya dia yang artinya keinginan tadi itu dibatasin di 12% dan di saving nah itu 12% seperti itu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan kira-kira mungkin teman-teman bertanya, ini bagus atau enggak seperti itu. Nah, bagus atau enggak gitu. Nah, jadi kalau menurut saya bagus atau enggak itu relatif ya, relatif. Jadi tapi kalau menurut saya selama orang sudah bisa menyisihkan minimum 10% dari dari pendapatan untuk ditempatkan di saving atau investment, menurut saya itu merupakan udah salah satu hal yang bagus gitu. Nah, apalagi angkanya lebih tinggi gitu. Karena memang ada banyak metodologi gitu, ada banyak metode bagaimana sih sebenarnya melakukan budgeting. Nah, tapi kalau ditanya apakah ini bagus atau enggak, kalau menurut saya udah lumayan bagus gitu karena dia sudah bisa menyisihkan 10% tadi gitu. Nah, namun kira-kira mungkin teman-teman bertanya lagi gitu, ada nggak aturan bakunya gitu atau best practice-nya seperti apa gitu. Nah, di sini nanti saya akan coba tampilkan di sini presentasi budget ideal gitu ya. Presentasi budget ideal kira-kira kalau misalkan dalam 1 bulan tuh seberapa maksimum sih kita menggunakan dari item-item tadi gitu. Nah, di sini ini berdasarkan beberapa referensi ya, artinya ada banyak juga sebenarnya metode-metode yang lain gitu untuk menentukan gitu.
Nah, mungkin kalau needs, ini tadi kebutuhan memang yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan pokok, nah itu bisa dikasih maksimum 60% dari pendapatan. Walaupun tadi sebenarnya itu lebih tinggi 76%, namun itu tidak masalah sih selama yang tadi tuh yang terkait dengan investasi itu sudah dialokasikan seperti itu. Nah, terus untuk wants-nya ini itu maksimum di 30% dari pendapatan. Nah, terus kalau untuk utang itu maksimum 35% dari pendapatan gitu. Karena artinya tadi ada kalau untuk utangnya lebih besar jangan sampai utang kita lebih besar daripada dari kebutuhan kita seperti itu. Nah, terus kalau untuk asuransi ini maksimum 10% dari pendapatan. Kalau asuransi kan ini ngomongin masalah kesehatan dan lain, sekarang kan udah ada BPJS ya, artinya sebenarnya sudah dibayar gitu secara bulanan. Nah, lantas di sini yang terpenting itu adalah tabungan dan investasi gitu, minimum 10% dari pendapatan dengan sistem pay yourself first gitu. Artinya di sini ketika kita sudah mampu menyisihkan 10% dari pendapatan kita itu untuk menabung atau untuk tujuan investasi, artinya itu sudah bagus gitu. Nah, lantas di sini dengan sistem pay yourself first. Nah, ini mungkin saya contohkan gitu dengan contoh kasus gitu, cerita keuangan gitu. Mungkin di sini biar lebih interaktif, mungkin ada yang mau bantu untuk coba baca nggak nih? Artinya nanti di sini ada nggak kira-kira teman-teman coba bantu gitu baca antara cerita keuangan antara Anto dan Anti. Mungkin bisa dibantu mungkin Alfandi atau siapa? Atau enggak moderator coba dibantu baca aja. Cerita keuangan Anto dan Anti. Anto mempunyai penghasilan sebesar 5 juta setiap bulan. Dari gaji itu, ia harus mengeluarkan 1 juta untuk membayar kos, cicilan motor 500.000 dan biaya hidup lainnya sebesar 3 juta. Sisanya ia tabung. Sedangkan Anti mempunyai penghasilan sebesar 5 juta setiap bulan. Dari gaji itu, ia menyisihkan 500.000 sebagai tabungan masa depan. Kemudian membayar cicilan motor 500.000, 1 juta untuk kos, dan sisanya 3 juta untuk biaya hidup. Siap, terima kasih Sonde. Ya. Nah, kira-kira dari dua cerita ini, kalau menurut teman-teman yang mana yang lebih enak didengar? Seperti itu. Memang sekilasnya terlihat mirip gitu ya. Nah, menurut teman-teman kira-kira yang lebih enak didengar yang mana gitu antara Anto dan Anti ini seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ngasih tanggapan mungkin kira-kira yang mana gitu. Ini ada yang ini ya. Oh, nggak ada yang mau ngasih tanggapan ya. Ada nggak kira-kira? Kalau sebenarnya sih sama gitu ceritanya, hampir mirip, cuman ada sesuatu yang berbeda aja sih secara garis kecil. Halo, ada yang mau kasih tanggapan? Ada yang mau ngasih pendapat gitu dari dua cerita ini, kira-kira yang lebih enak didengar tuh yang mana gitu? Apakah Anto atau Anti seperti itu? Kalau yang saya baca Kak Anto. Oh, oke. Siap. Oke, terima kasih Sonde. Nah, jadi sebenarnya ya kalau misalkan kita berbicara, ini bisa kita tolong dihapus dulu nggak ininya, apa namanya? Coret-coretannya. Jadi siapa yang nyoret ya? Nah, kalau misalkan dari dua cerita itu, nah jadi sebenarnya yang lebih bagus itu adalah Anti seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau kita coba baca dengan fokus gitu ya, artinya di sini yang pertama Anto dari penghasilannya itu dia yang pertama yang dikeluarkan itu adalah untuk kebutuhan hidup dia seperti itu. Sedangkan kalau Anti yang pertama itu dia langsung menyisihkan gitu, menyisihkan 500.000 sebagai tabungan masa depan seperti itu. Artinya adalah ini balik lagi ke skala prioritas ya, prioritas seperti itu. Artinya kalau misalkan di sini Anto di sebelah kiri itu ketika dia ada kebutuhan lain, tentunya saja itu bisa mengurangi nilai yang dia tabung. Karena misalkan ada kebutuhan lain tambahan yang lebih prioritas, artinya dia mengedepankan keinginannya tadi gitu, selain untuk menabung. Jadi bisa aja nilai tabungannya dari tiap bulan itu menurun seperti itu. Jadi yang tadinya misalkan 500.000, akhirnya cuma bisa jadi 300.000 atau 200.000 seperti itu. Nah, jadi kalau si Anto ini prioritas pada kebutuhan hidup, terus bisa jadi tidak menabung gitu kan ya, karena kalau ada beberapa tambahan tadi, nah itu bisa mengurangi dari nilai yang harus ditabung seperti itu. Terus dia kemungkinan membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, nah, karena atas dasar keinginannya tadi. Nah, terus kalau untuk Anti, nah ini karena dia melakukan prioritasnya untuk menabung,
untuk menabung ya. Artinya apapun yang terjadi gitu, mau ada kebutuhannya dia bertambah, keinginannya dia bertambah, nah tentunya dia akan skala prioritasnya di awal dia udah sisihin untuk menabung gitu. Nah jadi kebutuhan hidupnya ya tentu saja ini tempatnya di akhir gitu, artinya dia akan menyesuaikan, pokoknya dia nabung, intinya dia akan menabung terlebih dahulu seperti itu. Nah jadi memang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya ini kalau coba dipahami bersama, nah ini tuh apa ya, apa istilahnya lebih ke skala prioritas gitu ya. Prioritas artinya seberapa besar kita mau menyisihkan gitu. Nah, terus selanjutnya ini merupakan lantas tadi kalau misalkan memang dari pendapatan yang kita peroleh atau misalkan dari uang jajan yang kita peroleh gitu dalam 1 bulan gitu kan ya. Artinya bagaimana sih sebenarnya cara mengelolanya gitu ya. Cara mengelola dari keuangan yang kita peroleh gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa membuat sistem cash flow dengan banking strategi, artinya kita melakukan pembagian gitu, melakukan pembagian. Kita plot dari apa ya, kita plot dari pendapatan kita. Nah, itu kita bagi gitu, kita bagi di beberapa tempat gitu ya. Artinya di sini kita bisa buat gitu ya, buat beberapa rekening. Jadi kalau misalkan kita dapat uang jajan atau dapat gaji gitu, dapat gaji bulanan, nah itu kita spare gitu, kita bagi ke dalam tiga rekening gitu. Artinya yang tadinya kita sisihkan untuk investasi berapa persen itu kita pindahkan untuk kebutuhan hidup, kita simpan dalam satu rekening, dan untuk dana darurat itu kita simpan juga dalam satu rekening. Artinya di sini nanti ya kita hanya memakai yang memang yang sudah kita bagi gitu. Artinya untuk kebutuhan hidup memang itu sudah menjadi daily yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, jadi itu adalah strategi hack your system. Nanti bisa gunakan auto debit system juga bisa gitu. Mungkin kalau misalkan bayar listrik, bayar air, apa segala macam, yang jelas intinya biar aman atau biar nggak overspending. Nah, itu diplot terlebih dahulu gitu, dibagi ke dalam 3 rekening gitu. Mungkin ini teman-teman bisa coba lakukan gitu, baik yang sudah bekerja ataupun memang yang belum gitu ya. Yang belum artinya ketika dapat uang jajan ini bisa dibagi gitu, bisa di spare dalam bentuk seperti ini. Nah, lanjut ya, tadi setelah bicara mengenai cash flow, terus ada apa pendapatan, pemasukan. Nah, di sini ada yang namanya tuh emergency fund atau dana darurat seperti itu. Nah, ini berdasarkan beberapa referensi ya. Jadi kalau dana darurat ini dalam artian itu bukan dana daruratan seperti itu. Artinya ini memang sejumlah dana memang yang kita alokasikan secara terpisah. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat darurat gitu. Seperti kehilangan pekerjaan atau sakit atau keadaan darurat lainnya gitu. Nah, mungkin ini sebenarnya banyak banget ya, banyak banget case yang terjadi di kemarin pas waktu pandemi ya. Pas pandemi, mungkin kalau di Jakarta itu sangat banyak orang yang kehilangan pekerjaan seperti itu. Kehilangan pekerjaan, tentu saja orang kehilangan pekerjaan tidak semudah itu untuk mencari pekerjaan baru gitu. Artinya dalam masa dia tidak punya pekerjaan, nah itu dia mau hidup dari duit apa seperti itu. Nah, itulah gunanya di sini emergency fund. Artinya memang dalam tiap bulan itu memang disisihkan untuk ditabung ketika ada satu kondisi di mana nanti kita memang benar-benar tidak punya pemasukan seperti itu. Kalau kita tidak punya pemasukan, tentunya apa ya, memang ada biaya-biaya yang memang sudah kita sediakan gitu ya. Bukan biaya, ada dana yang sudah kita sediakan gitu yang nanti akhirnya akan jadi biaya. Nah, ini mungkin berdasarkan rumus umum ya, rumus umum. Kalau untuk single itu 3 kali pengeluaran bulanan, kalau yang sudah menikah itu bisa 6 kali pengeluaran bulanan. Terus kalau yang keluarga dengan anak itu bisa 9 sampai 12 kali pengeluaran bulanan gitu. Ini sebenarnya ini sih tergantung dari ini masing-masing ya. Cuman ini lebih terkait dengan menghitung nanti kira-kira itu kebutuhannya akan seperti apa gitu. Nah, jadi cara menghitungnya itu simpel sebenarnya. Misalkan tadi dari pengeluaran bulanan kita itu secara bulanan itu misalkan di angka 3 juta gitu, berarti sisa kita kalikan gitu ya. Kita kalikan kalau misalkan 3 kali pengeluaran bulanan artinya kita harus mengumpulkan 9 juta gitu kalau kita single untuk dana darurat. Karena
untuk beberapa masalah-masalah tadi, artinya kehilangan pekerjaan, sakit kalau nggak ada asuransi. Karena memang juga sakit juga ini kan kalau biaya kesehatan tuh kan mahal ya, artinya selama kita tidak ada coveran asuransi, artinya memang kita harus menyediakan berbagai proteksi gitu, proteksi atau dana memang yang kedepannya akan timbul gitu ketika ada kondisi-kondisi darurat seperti itu. Nah, lantas mungkin sekarang kalau misalkan kita sudah apa ya, menyisihkan, nah itu penempatannya di mana nih terkait dengan dana darurat nih? Apakah memang hanya di tabungan atau di atribut investasi yang mana seperti itu? Nah, jadi mungkin yang pertama ya, namanya dana darurat tentunya kita apa ya, menempatkannya di tempat instrumen yang liquid gitu, artinya mudah dicairkan gitu dan tidak menurunkan nilai. Nah, kenapa? Karena namanya dana darurat kalau kita butuhnya secara darurat dan uangnya susah untuk dicairkan, tentunya itu akan menjadi masalah gitu, menjadi masalah. Nah, jadi oleh karena itu di sini memang sistem penempatannya itu bisa ditempatkan dalam bentuk tabungan dan bisa juga diversifikasikan dalam bentuk deposito atau emas atau valuta asing dan reksadana pasar uang, karena memang secara keuangan memang bentuk-bentuk inilah yang liquid gitu ya. Kecuali di sini emas ya, kita harus tetap melihat terkait dari nilainya seberapa pada saat harga kita beli dan menjual gitu ya. Jadi mungkin untuk presentasinya misalkan di sini ketika kita membutuhkan dana darurat sekitar 30 juta, ini bisa kita disisihkan per bulannya mungkin dengan komposisi seperti ini gitu ya. Artinya nggak langsung ya, artinya berapa saja dari sisa yang dari pendapatan minus pengeluaran tadi. Nah, itu sisanya berapa itu bisa kita coba simpan gitu, simpan di beberapa bentuk dari investasi ini gitu. Mau tabungannya nanti 50%, deposito 20%, reksadana pasar uang 20%, atau bahkan di emasnya 5%, 10% gitu. Jadi nanti teman-teman bisa atur gitu. Jadi ini hanya sekedar apa ya, beberapa pilihan gitu berdasarkan best practice yang sudah terjadi seperti itu. Nah, lantas tadi setelah dana darurat di piramida keuangan, nah itu ada yang namanya hutang gitu ya, hutang gitu kan ya. Jadi ada pengelolaan hutang gitu. Artinya di sini kalau kita berbicara mengenai hutang, ya mungkin kita nggak usah bahas mengenai hutang yang skala besar. Artinya mungkin pada saat kita dulu sekolah gitu ya, artinya kita pernah minjem ke teman, itu juga bentuknya adalah hutang gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita secara teori itu ada yang namanya utang produktif dan ada utang konsumtif gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan utang produktif gitu kan ya, artinya disebut good debt gitu ya. Artinya kalau kita membeli barang yang nilainya naik atau menghasilkan pemasukan gitu. Misalkan kalau teman-teman seorang influencer, teman-teman beli kamera baru dan itu bisa menghasilkan konten menghasilkan uang, tentunya utang yang tadi untuk membeli alat elektronik baru, nah itu bisa disebut sebagai utang produktif seperti itu. Nah, terus kalau misalkan bad debt, nah ini pembelian barang yang nilainya turun dan tidak menghasilkan pemasukan ya, sama aja kalau misalkan kita beli barang yang tadi kayak misalkan kita beli kamera kan, kalau elektronik kan nilainya turun terus gitu ya, turun. Beda dengan mungkin emas atau tanah atau rumah, itu nilainya akan naik terus gitu ya. Kita berutang untuk hal tersebut. Namun kalau kita sifatnya konsumtif, hanya membeli barang berdasarkan keinginan tadi bukan kebutuhan, nah tentunya itu akan menjadi bad debt gitu. Artinya ya tidak ada penghasilannya sama sekali gitu, hanya akan menjadi biaya gitu. Apalagi dengan konsep lifestyle tadi, kita mengikuti gaya hidup dan akhirnya kita membeli sesuatu memang yang tidak berguna gitu. Artinya ya hanya sekedar apa ya, sekedar social pride aja seperti itu. Nah, itu perlu gitu untuk dipahami bersama seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan jika apa ya, bentar. Nah, jika saat ini sudah memiliki cicilan atau utang, itu pastikan besarnya tidak melebihi 35% dari pendapatan gitu. Karena artinya kalau melebihi 35% dari pendapatan, nah tadi ada kebutuhan atau needs memang yang harus dikeluarkan dalam bentuk bulanan. Nah, itu nanti tidak akan ke-cover gitu. Nah, karena nanti kalau misalkan itu nggak ke-cover ya ujung-ujungnya utang lagi gitu. Artinya gali lubang tutup lubang seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan secara proporsi. Nah, ini juga menarik ya, artinya di sini sebelum kita mengambil pinjaman atau misalkan kita mau berutang, itu
perlu menjadi refleksi untuk diri sendiri. Itu yang pertama mungkin di sini itu kita harus tanyakan gitu kan ya. Apakah saya memiliki kemampuan untuk membayar utang ini atau saya hanya gali lubang tutup lubang gitu. Nah, itu penting karena memang sekarang maraknya pinjaman online, sekarang orang tuh gampang untuk memperoleh pinjaman gitu ya. Memperoleh pinjaman artinya mau beli apapun itu sekarang sudah bisa difasilitasi yang namanya ada pay later atau ada pinjaman online seperti itu ya. Nanti ujung-ujungnya itu akan menyusahkan kita sendiri gitu. Makanya tadi harus benar-benar paham yang terkait dengan needs dan wants kita sendiri gitu seperti apa. Nah, jadi jangan sampai kita mau minjem uang tuh ya ujung-ujungnya hanya gali lubang dan tutup lubang seperti itu. Nah, terus yang kedua, jaga rasio utang yang sehat dengan maksimum tadi 35% dari pendapatan gitu. Artinya kalau misalkan nilainya lebih dari 35%, nah itu udah gitu, jangan dilanjutkan seperti itu. Nah, terus selanjutnya, jika ingin menambahkan utang konsumtif, pastikan bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi gitu. Jadi mana memang yang prioritasnya, apakah memang kita untuk ini benar-benar butuh atau hanya sekedar ingin gitu ya. Karena saya yakin di sini kalau untuk teman-teman semua pasti teman-teman pernah beli barang dan sampai sekarang barang itu sendiri itu sebenarnya kalau dilihat barang itu tuh nganggur-nganggur aja gitu. Jadi nggak terpakai secara fungsionalnya, artinya nggak digunakan secara seharian. Artinya udah nganggur aja gitu, setelah beli udah disimpan aja gitu. Nah, seperti itu gitu, seperti yang tadi yang mana kesalahan keuangan yang pernah kita perbuat. Nah, terus yang terakhir, hindari berhutang untuk pembelian aset yang nilainya cepat menurun seperti barang elektronik dan barang rumah tangga gitu. Artinya ketika kita mau memang tujuannya untuk membeli aset, nah ini kan tadi kan aset kan definisinya itu segala yang menghasilkan gitu ya. Menghasilkan gitu ya. Tapi balik lagi memang ada aset-aset yang tidak bergerak sepertinya contoh mobil, motor itu kan sebenarnya nggak menghasilkan gitu. Cuman sebenarnya bisa diputar lagi gitu kalau kita beli aset yang memang tujuan untuk menghasilkan misalkan disewakan atau dipakai untuk Grab, Gojek, nah itu kan tentu saja itu bisa menghasilkan nilai gitu. Artinya dari situ kita dapat pendapatan lagi gitu dari biaya sewa tadi. Nah, jadi balik lagi di sini ini yang perlu menjadi refleksi dari diri kita masing-masing seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya ini juga apa ya? Menarik gitu ya, menarik di sini ada yang namanya net worth gitu, artinya kekayaan bersih gitu ya. Nah, jadi perlu kita sadari bersama bahwa pendapatan itu tidak sama dengan kekayaan gitu ya. Artinya adalah balik lagi sejauh mana kita sebenarnya bisa mengelola dari pendapatan yang kita terima seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya hitungan-hitungan itu lebih ke hitungan-hitungan ya, artinya seberapa jago kita menyisihkan pendapatan yang kita miliki seperti itu. Nah, kalau di sisi kiri di sini pendapatan 10 juta setiap bulan menyisihkan 500.000, dia hanya sisihkan gitu di tabungan gitu dan tidak berinvestasi gitu. Dalam 5 tahun dia tuh kekayaannya hanya 30 juta seperti itu. Nah, kalau di sisi kanan, nah ini pendapatan 5 juta setiap bulan menyisihkan 750.000, berinvestasi return-nya 7%. Nah, memang ini sangat konservatif ya karena kalau sekarang kalau coba kita lihat beberapa atribut beberapa bentuk investasi itu mungkin banyak yang bisa lebih tinggi, tapi balik lagi tadi setiap sesuatu ada risikonya gitu ya, tergantung dari kita mengelola risiko tersebut. Nah, dalam 5 tahun kekayaannya 54 juta seperti itu. Nah, karena di sini sebenarnya apa ya, kalau kita lihat ya secara pendapatan memang lebih besar gitu yang sisi kiri 10 juta. Nah, tapi balik lagi siapa yang mampu untuk mengelola keuangan dengan baik, mampu melihat peluang, tentunya dia bisa lebih besar gitu secara kekayaan seperti itu. Artinya ya sudah bisa membedakan antara needs dan wants tadi, terus paham mengenai atribut-atribut investasi lainnya, dan memang bisa mengambil keputusan keuangan yang baik gitu. Ya, artinya bukan seberapa besar pendapatan yang kita miliki gitu, artinya seberapa pinter kita mengelola dari keuangan yang kita miliki gitu, seperti itu. Nah, jadi memang di sini sangat jauh berbeda gitu, artinya selisih 20 juta gitu, padahal sebenarnya ya secara pendapatan ya jauh lebih besar. Namun balik lagi tadi, dari keputusan keuangan yang bisa dilakukan, itu nilainya lebih tinggi gitu. Artinya memang ya balik lagi, setiap orang memang harus memahami financial literacy atau literasi keuangan untuk melakukan keputusan-keputusan finansial seperti itu. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi acuan gitu ya untuk menghitung net worth atau kekayaan bersih gitu ya. Jadi kalau misalkan kekayaan bersih itu ya kalau
kita berbicara tentang neraca keuangan, mungkin ini neraca keuangan pribadi ya, artinya kekayaan bersih itu ya sama halnya dengan total aset yang kita miliki dikurangi dengan total utang. Nah, idealnya itu tumbuh setiap tahun ya, tapi balik lagi tergantung dari keputusan keuangan yang kita ambil gitu. Artinya kita menempatkan harta kita itu di mana seperti itu. Jadi kalau di sini kan contohnya ya misalkan kekayaan bersih April 2022, misalkan anggaplah uang tunai 800.000, tabungan 10 juta, emas logam dan lain-lain, dan total aset itu 56 juta seperti itu. Adapun total hutang di sini kita masih nyicil handphone, masih nyicil motor, total hutang kita 12 juta. Artinya kekayaan bersih kita adalah di angka 44 juta 300. Nah, itu cara menghitung gitu berapa aset yang kita atau net worth yang kita punya untuk saat ini. Nah, jadi ya balik lagi ya, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, masalah besar kecilnya itu relatif, yang jelas kita bisa mengatur gitu terkait dengan tiga tadi itu, antara need, wants, dan saving seperti itu. Nah, jadi mungkin sebenarnya mungkin cukup untuk penjelasan terkait dengan literasi keuangan, karena memang berdasarkan referensi atau berdasarkan yang sudah saya dengarkan, memang itu tadi merupakan hal-hal yang basic terkait dengan financial literacy atau berhubungan dengan literasi keuangan seperti itu. Mungkin itu saja sih dari saya, Bu moderator. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin atau ada sharing atau ada tanggapan mungkin bisa disampaikan seperti itu. Terima kasih. Baik, makasih Kak Aksal. Untuk Kakak, Adek, atau Ustadz yang ingin bertanya, mungkin bisa on mic dan on cam ya. Mungkin Kak Alfandi mau bertanya. Kak Alfandi. Kayaknya Kak Alfandi ini banyak pertanyaannya ya tentang keuangan. Iya, terutama keuangan Ikalilas Jakarta. Atau Kak Syahril, Kak Muhammad Syahril, siapa tahu ada pertanyaan tak Kak? Baik, aku ada pertanyaan nih. Masih ada Kak Bang Aksal Kak? Ya, masih ada Kak. Kan beliau yang mau menjawab. Sebenarnya tuh pertanyaannya agak mudah sih, cuma agak rancu aja menurut saya pribadi. Mana yang lebih dahulu kita bayar hutang dengan bunga tertinggi atau hutang dengan nilai tanggungan yang lebih rendah? Itu poin pertama. Yang kedua, sebenarnya tuh mana yang harus kita pilih terlebih dahulu? Asuransi seumur hidup atau asuransi berjangka? Sekian, terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi mungkin kalau yang pertama ya, mana yang harus kita dahulukan gitu antara hutang dengan bunga tertinggi dan dengan yang kedua hutang apa tadi? Hutang dengan nilai tanggungan yang rendah. Hutang dengan nilai tanggungan yang rendah. Ya. Maksudnya? Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai hutang gitu ya, hutang artinya tadi secara pendapatan ketika dikurangi dengan dikurangi dengan pengeluaran yang akhirnya mengharuskan kita untuk mengambil pinjaman gitu, hutang. Nah, kalau kita berbicara mengenai dari konsep hutang sendiri, jadi sebenarnya kalau perhitungan hutang ini sedikit kompleks karena di berbagai berbagai lembaga jasa keuangan itu memiliki perhitungan sendiri gitu. Ada yang nanti flat, efektif, atau anuitas seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya
yang mana yang harus kita dahulukan gitu, dengan hutang yang bunga tertinggi atau dengan yang apa tadi yang terendah, apa Saril? Coba Saril yang kedua. Iya, tanggungan yang terendah. Tanggungan yang terendah. Ya, Contoh. Contohnya tanggungan terendah. lebih rendah pendapatannya maksudnya. Lebih rendah pendapatan. Nah, jadi sebenarnya begini ya. Jadi kalau misalkan kita hutang itu tentu saja itu ada bunga yang harus kita bayar ya. Dan biasanya tuh ujungnya yang namanya perbankan itu tuh akan mendahulukan yang namanya bunganya mereka terima dulu gitu. Jadi kalau teman-teman itu nyicil apapun itu sebenarnya yang teman-teman bayar itu rata-rata itu di awal itu teman-teman bayarnya bunganya semua terlebih dahulu dibanding pokoknya. Sama halnya dengan KPR apa segala macam. Walaupun secara angsurannya itu flat dalam artian secara angsurannya per bulannya misalkan 3 juta per bulan, 2 juta per bulan. Tapi komposisi dari 3 juta itu selama 10 tahun atau selama misalkan 20 tahun, itu tuh yang di awal itu semuanya paling besar itu adalah bunganya dulu yang teman-teman bayar gitu. Sehingga jangan kaget ketika misalkan nanti mau melakukan pelunasan, itu yang dibayar tuh tetap gede. Karena sebenarnya yang di awal itu lebih banyak porsi bunganya dibanding porsi pokoknya, seperti itu. Nah, terus kalau yang kedua, yang asuransi ya. Jadi kalau misalkan terkait dengan asuransi, nah jadi balik lagi mungkin kalau terkait dengan asuransi, nah ini sebenarnya ini tergantung dari pribadi masing-masing seperti itu ya. Pribadi masing-masing karena artinya di sini memang kalau secara ngomongin asuransi, ada asuransi kesehatan, ada asuransi pendidikan, atau ada asuransi jiwa, ya balik lagi gitu. Kalau misalkan kita ngomongin kesehatan, kalau berdasarkan dari teman-teman yang memang yang sudah terjun di dunia kesehatan, ya terkadang mereka bilang gitu ya, nggak usah lah ambil asuransi swasta karena sudah ada BPJS gitu yang sudah menjamin. Nah ini balik lagi dari keputusan masing-masing. Nah kalau dari saya sih ada juga gitu dalam artian untuk asuransi kesehatan di luar BPJS, artinya memang yang disisihkan buat di situ ya sebagai proteksi aja sebenarnya sih, sebagai proteksi untuk kedepannya gitu. Nah, jadi memang di sini kalau berbicara mengenai atribut-atribut investasi itu tetap harus didalami lagi seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa di session selanjutnya dengan materi-materi yang memang hubungannya dengan investasi seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Jadi kalau yang terpenting sih yang tadi yang utang itu intinya mau seberapapun nilainya dari utang yang ingin kita ambil, pokoknya porsinya jangan lebih besar gitu dari 30% dari pendapatan tadi intinya. Karena balik lagi dari pendapatan yang kita terima itu ada kebutuhan memang yang harus kita keluarkan dalam tiap bulannya seperti itu. Jadi sebenarnya tuh dari jawaban yang udah tadi disampaikan, untuk pilihan opsinya yang mana lebih dahulu? Asuransi seumur hidup atau asuransi berjangka? Atau tergantung dari pribadi orang masing-masing? Saya tergantung dari pribadi orang masing-masing sih, Syarif. Oh, siap. Siap. Ya, seperti itu. Mungkin di sini ada pertanyaan juga ya di kolom chat gitu ya. Untuk amannya berapa persen maksimal dari pendapatan per bulan untuk cicilan gitu. Nah, jadi wasi. Jadi sebenarnya ya balik lagi ya untuk berapa persen maksimal dari pendapat. Maksudnya amannya berapa persen maksimal dari pendapatan per bulan. Pendapatan per bulan untuk cicilan. Artinya kalau kita ada pendapatan ya berapa maksimum untuk dialokasikan untuk cicilan gitu ya. Artinya di sini kalau coba kita share screen kembali ya, artinya di sini sebelum kita melakukan pinjaman ya tentunya kita harus lihat gitu dari kemampuan dari keuangan gitu ya, dari keuangan. Artinya di sini misalkan 35% dari 10 juta gitu, misalkan kita minjem gitu, kayak minjem di angka 33.500.000, artinya nanti kita hitung lagi terkait dengan cicilannya wasi. Yang jelas intinya dari total plafon yang kita pinjam jangan sampai lebih dari
35% seperti itu. Karena nantinya tentunya kalau misalkan kebutuhan Anda naik gitu, kebutuhan Anda naik, tentunya Anda akan mencari pinjaman lain lagi gitu. Kalau untuk cicilannya nanti tinggal dibagi gitu, tinggal dibagi. Artinya misalkan ya penghasilannya 20 juta dikali 35%, 30% ini tinggal dibagi gitu, dibagi dengan berapa tenor atau berapa tahun kita mengambil sebuah pinjaman seperti itu. Artinya intinya jangan lebih besar dari 35% seperti itu. Nah, terus kalau yang pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Nurul ya. Berapa nilai pendapatan yang harus dimiliki untuk dapat berinvestasi? Karena saya pernah dengar jika pendapatan di bawah 5 juta, tidak perlu terlebih dahulu memikirkan untuk investasi. Nah, kalau dari saya sih sebenarnya nggak ada minimum pendapatan gitu yang apa ya, yang kita harus patokannya gitu untuk mulai investasi. Nah, investasi itu bisa dimulai kapan aja gitu. Karena tadi berdasarkan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya balik lagi antara needs dan wants ini itu ya hitung-hitungan matematika sebenarnya sih, berapa kebutuhan kita dan berapa keinginan kita gitu. Artinya kalau misalkan kita memang berniat untuk menyisihkan untuk melakukan saving atau investasi, nah itu pasti bisa keluar gitu angkanya. Nah, sama halnya di kasus yang tadi ini, di contoh cerita yang ini balik lagi masalah skala prioritas seperti itu. Jadi tidak ada hitungannya gitu. Jadi mau pendapatannya berapa, ya jelas balik lagi tadi antara kalau kita bisa menempatkan pos-pos keuangan kita dengan baik, tentu saja kita bisa menyisihkan gitu, baik dari angkanya berapa dan nilainya berapa, nah itu bisa disisihkan seperti itu. Jadi memang tergantung dari diri masing-masing. Karena kalau kita mau memiliki standar 5 juta, tentu saja kalau pendapatan kan kita berbicara daerah, itu tentu saja UMR dan UMP daerah masing-masing itu berbeda gitu, dan harga makanan, harga barang pokok juga terkadang tidak sama gitu, walaupun memang ada beberapa bahan yang sama tapi ya balik lagi gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada, menurut saya sih tidak ada minimal gitu, tidak ada minimal kapan kita harus memikirkan investasi. Yang jelas balik lagi, kalau kita mau mulai itu bisa dari kapan saja gitu. Artinya nilainya berapa saja pendapatan kita itu bisa kita alokasikan gitu untuk melakukan investasi, tabungan dan lain-lain. Seperti itu. Bagaimana Kak Nurul? Apa sudah jelas jawaban dari Kak Aksal atau ada tanggapan? Sudah jelas. Ya, kira-kira masih ada pertanyaan atau ada sharing? Karena kalau nggak salah ini kayaknya udah mau buka puasa ya kalau di sana, di Makassar. Ya, kayaknya sih cukup, kayaknya sudah nggak ada lagi kayaknya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sanggahan? Kalau dari ini ya Kak Aksal. Apa? Oke, nah jadi ditutupnya karena oh iya, jadi jadi karena memang sudah tidak ada pertanyaan, jadi kalau dari saya ini kan apa ya, just basic dari financial keuangan gitu ya. Jadi basic dari ilmu keuangan tadi antara bagaimana kita men-tracking cash flow kita dan antara needs dan wants tadi, itu adalah hal pertama mungkin yang bisa teman-teman coba lakukan gitu ya. Coba lakukan di tracking kira-kira memang ada berapa sisa gitu yang bisa ditabung dan lain-lain. Jadi artinya kalau untuk macam-macam atribut investasi, bentuk-bentuknya itu nanti bisa teman-teman cari dan pelajari seperti itu. Karena memang ada banyak gitu. Apalagi sekarang di tengah
meningkatnya teknologi informasi, itu segala informasi itu bisa kita peroleh gitu. Artinya balik lagi tadi bukan seberapa besar gitu ya, bukan seberapa besar orang, bukan seberapa besar pendapatan dan pemasukan seorang, tapi balik lagi karena siapa yang bisa mengelola keuangan itu tentu saja itu bisa lebih baik gitu. Ya sama kayak halnya kalau kita ngomongin financial management dari perusahaan, itu kan nggak semua perusahaan tuh memiliki modal yang besar gitu kan ya. Ada proporsi masing-masing, tapi balik lagi perusahaan yang mampu untuk mengelola cash flow, mengelola aset mereka, itu mereka bisa memperoleh laba yang lebih tinggi gitu. Ya jangankan kalau teman-teman bicara mengenai perusahaan startup sekarang, ya kayak perusahaan-perusahaan ya unicorn dan lain-lain, itu juga mereka nggak untung gitu ya, belum untung gitu. Artinya ya seberapa bisa orang dalam perusahaan tersebut itu mengelola keuangan gitu. Jadi ini sebagai analogi aja kita cerminkan ke diri kita pribadi gitu. Artinya kalau kita memang mampu untuk mengelola keuangan, tentunya kita bisa mencapai tujuan keuangan kita seperti itu. Mungkin itu saja sih dari saya. Jadi kalau misalkan memang ada pertanyaan lanjutan nanti bisa di kontak aja gitu. Artinya bisa sharing gitu, bisa di WhatsApp nanti atau di media lainnya seperti itu. Mungkin itu aja sih. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman dari IKA karena memang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk sharing bersama teman-teman semua gitu ya. Semoga ya kedepannya mungkin forum-forum yang seperti ini mungkin bisa ada lagi gitu. Artinya di sini kita sama-sama sharing bersama gitu untuk memang meningkatkan pengetahuan kita gitu ya. Seperti itu sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Ki di unmute, astagfirullah. Kita bicara di unmute itu, astagfirullah. Unmute. Maaf Astaga. sebelumnya Kak, karena tadi kendala jaringan. Keluar masuk Kak jaringan tadi. Maaf nih Kak. Siap. Unmute tadi kah? Yang host tanda. FIFA maksudnya. Oh, siap. Oke, sudah cukup kayaknya. Saya lanjut, maaf tadi Kak. Sebelum kami menutup seminar kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Andi Ahmad Aksal Wisani untuk kesempatannya memberikan kita materi tentang pengelolaan keuangan. Sebelumnya itu saya menyimpulkan yaitu kita harus mengambil keputusan keuangan secara baik. Perhatikan yang mana kebutuhan kita dan yang mana keinginan kita. Kita nggak boleh asal mengikuti lifestyle kita, apalagi pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita, yang ujung-ujungnya akan menyebabkan utang-utang ke teman-teman maupun ke saudara-saudara. Mungkin cukup itu saja untuk hari ini. Sampai bertemu besok di tema yang berbeda. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.